Perkenalkan, nama saya Salma Tektona dengan NIM 210110, 120, 130, 175 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan final report tentang True Delta Facility. Yang pertama ada pendahuluan. Proyek ini berfokus pada alternatif untuk kanal periferal, yang disusun sebagai solusi untuk memotong Sacramento dan San Joaquin River Delta untuk mengalirkan air sungai Sacramento lebih langsung ke Delta Selatan. Alih-alih melewati Delta, proyek ini mengusulkan kanal baru melalui bagian utara Delta. Kanal baru ini akan dibuang ke Delta Tengah. Selanjutnya, tujuan dan latar belakang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan outflow neto di Delta dan untuk mengurangi salinitas di lokasi ekspor di Delta Selatan dengan mengurangi intrusi laut. Tujuan penelitian. Ada 4. Yang pertama ada menentukan kelayakan teknis dari rencana yang diusulkan termasuk dampak perikanan. Kedua, merekomendasikan penyelarasan yang disukai. 3, memberikan kriteria yang relevan untuk desain dan konstruksi. Dan yang terakhir, memberikan kriteria yang relevan untuk operasi. Selanjutnya ada metodologi nilai. Studi nilai ini menggunakan metodologi nilai standar internasional yang didirikan oleh Survey International The Value Society. Nilai dinyatakan sebagai hubungan antara fungsi dan sumber daya, di mana fungsi diukur oleh persyaratan kinerja pelanggan dan sumber daya diukur dalam bahan, tenaga kerja, harga, waktu, dan lain-lain yang diperlukan untuk mencapai fungsi itu. VM berfokus pada peningkatan nilai dengan mengidentifikasi cara yang paling efisien dari sumber daya untuk secara andal menyelesaikan fungsi yang memenuhi harapan kinerja pelanggan. Dengan proses ini, tim nilai mengidentifikasi fungsi-fungsi proyek yang penting dan cara-cara alternatif untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut, dan kemudian nanti memilih alternatif terbaik untuk berkembang menjadi solusi yang dapat diterapkan untuk peningkatan nilai. Selanjutnya dari deskripsi proyek. Atas permintaan B Delta Office atau BDO, Divisi Teknik, sedang melakukan di studi pra-kelayakan fasilitas TDF. Proyek TDF membayangkan mengalihkan 4.000 kaki kubik per detik atau CFS air dari sungai Sacramento dekat Hood dan melepaskannya di South Fork of Mokelumne River dekat Beaver Slough. Proyek ini merupakan bagian dari alternatif peningkatan kualitas air, Calvet Road 2000. Beberapa masalah yang akan dibahas dalam studi prakelayakan ini meliputi identifikasi lokasi pengalihan, pemilihan perataan kanal, persiapan inventaris fasilitas yang diperlukan, yaitu struktur intake dan outlet, kasa ikan, jembatan, sifon, struktur outlet, gerbang, dan struktur kontrol aliran, dan perkiraan biaya awal. Asupan TDF akan berlokasi di sungai Sacramento dekat Hood dan outletnya akan berada di South Fork of Mokelumne River di dekat pertemuannya dengan Beaver Slough. Dengan demikian, area yang terkena dampak proyek mencakup area sepanjang penyelarasan TDF antara intake dan outlet. Berikut adalah gambar area yang terkena dampak proyek. Perkiraan biaya. Biaya proyek perkiraan biaya awal ini sebesar 360 juta dolar. Perkiraan biaya ini tidak termasuk biaya untuk pelestarian sumber daya budaya yang terkait dengan mitigasi dan pemulihan. Perkiraan juga tidak termasuk perkiraan untuk relokasi, tanah dan hak, desain teknik, pengawasan dan administrasi, dan juga biaya tidak langsung proyek. Untuk detail biayanya terdapat dalam tabel berikut. Selanjutnya analisis biaya proyek. Tim nilai mau diberikan tingkat ringkasan, perkiraan biaya konstruksi 9 item sebagai bagian dari laporan draft memorandum proyek tertanggal Maret 2007. Selain itu, perkiraan terperinci yang lebih baru yang disiapkan oleh DWR disediakan untuk mendukung angka-angka ini. Sebuah dokumen berjudul Isolated Facility in Case Canal B Delta System. Perkiraan biaya konstruksi tanggal Agustus 2006 juga disediakan. Perkiraan biaya konstruksi adalah $443.900.000 berdasarkan harga kuartal kedua 2007. Untuk sampai pada biaya ini, beberapa harga dan jumlah unit telah disesuaikan dengan estimasi DWR yang diberikan kepada tim nilai. Selain itu, kontingensi desain 30% ditambahkan untuk memperhitungkan ketidakpastian yang tersisa dalam estimasi desain dan biaya. Berikutnya, ada metode value engineering. Terdapat 6 fase. Yang pertama fase informasi, yang kedua fase analisis fungsi, ketiga fase kreatif, keempat fase evaluasi, kelima fase pengembangan, dan yang terakhir fase presentasi. Yang pertama, fase informasi. Beberapa tinjauan umum dan analisis proyek selanjutnya memberikan informasi tentang topik-topik
seperti berikut. Yang kedua, fase analisis fungsi. Nah, dari analisis fungsi proyek ini, tim menyimpulkan bahwa yang pertama, melindungi ikan merupakan pertimbangan penting dalam desain dan pengoperasian baru pengalian, serta memiliki implikasi biaya yang signifikan. Kedua, kualitas air akan ditingkatkan dengan memasukkan lebih banyak air Sungai Sacramento ke delta. Ketiga, pengalian 4.000 CFS dari Sungai Sacramento hanya akan menyisakan sekitar 8.000 CFS di sungai. Ketiga, ada fase kreatif. Tim mencatat semua ide terlepas dari kelayakannya. Untuk memaksimalkan kreativitas tim nilai, evaluasi gagasan tidak diizinkan selama fase kreatif. Upaya tim diarahkan pada sejumlah besar ide. Ide-ide ini kemudian disaring dalam tahap evaluasi karena mungkin ada ide bagus lainnya yang tidak dikembangkan oleh tim karena kendala waktu. Hal ini harus dievaluasi lebih lanjut untuk dimodifikasi untuk mendapatkan manfaat yang maksimal untuk proyek. Keempat, ada fase evaluasi. Dalam fase ini, tim memilih ide-ide dengan prestasi terbaik untuk pengembangan lebih lanjut. Kriteria yang digunakan untuk seleksi, diantaranya yang pertama, nilai yang melekat, manfaat dan kesesuaian teknis dari ide tersebut. Kedua, besarnya ekspektasi penghematan biaya potensial. Tiga, potensi penerimaan DWR terhadap gagasan tersebut. Untuk memastikan tim nilai berfokus pada pengembangan ide-ide terbaik, pertemuan peninjauan titik tengah dilakukan dengan pemimpin tim nilai dan perwakilan DWR. Tinjauan titik tengah ini memungkinkan DWR untuk mengidentifikasi kelemahan fatal dalam gagasan yang tidak terlihat oleh tim nilai, tetapi jelas bagi tim proyek DWR, karena pengetahuan institusional mereka yang lebih besar tentang proyek tersebut. Kelemahan fatal ini bisa teknis, operasional, politik, dan lain-lain. Yang kelima, fase pengembangan. Selama fase pengembangan ini, setiap ide diperluas menjadi alternatif yang bisa diterapkan untuk konsep proyek asli. Pengembangan terdiri dari menyiapkan deskripsi alternatif nilai, mengevaluasi keuntungan dan kerugian, dan membuat perbandingan biaya. Selanjutnya, nilai alternatif. Hasil studi nilai ini merupakan peluang peningkatan nilai yang dapat direalisasikan pada proyek ini, disajikan sebagai alternatif individu untuk perubahan pada rencana. Setiap alternatif meliputi, pertama, ringkasan konsep hasil original, kedua, deskripsi konsep alternatif, ketiga, perbandingan rencana awal dan perubahan yang didokumentasikan, 4, sketsa jika perlu untuk lebih menjelaskan alternatifnya, kelima, perhitungan untuk mendukung kecukupan teknis alternatif, 6, perbandingan biaya modal, 7, analisis biaya siklus hidup jika sesuai. Biaya adalah sumber daya utama yang dibandingkan dengan fungsi yang dicapai dalam proyek. Untuk memastikan bahwa biaya sesuai dengan nilai alternatif yang diusulkan, perkiraan biaya yang divalidasi digunakan sebagai dasar biaya. Pada tabel di sebelah kanan, terdapat alternatif CF04 sampai DF27 beserta penjelasan dan juga biaya modalnya. Keuntungan tambahan. Beberapa manfaat yang direalisasikan dari penelitian ini, selain penghematan biaya yang telah dibahas, antara lain, pertama, tim nilai mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah lingkungan dalam proyek seiring perkembangan proyek. Kedua, tim nilai juga mengembangkan diskusi tentang masalah ikan terkait dengan pengalian di Sungai Sacramento yang akan memberikan informasi berharga kepada tim pengembangan proyek saat mereka memulai merancang. 3. Jika terkait dengan ikan, tim nilai memberikan diskusi tentang fish screen yang dapat membantu tim proyek dalam analisis dan keputusan mereka tentang mekanisme penyaringan. Terakhir, analisis masalah ikan juga menyebabkan diskusi tentang penanganan ikan bermigrasi ke hulu. Kesimpulan, pada akhir penelitian, tim nilai menawarkan rekomendasi berikut. Pertama, meskipun alinyemen saluran yang diusulkan untuk fasilitas True Delta tampaknya menjadi solusi yang layak, itu bukan alinyemen yang menjadi pilihan utama. Alinyemen ini membutuhkan pembangunan kanal baru yang sangat mahal. Ada beberapa lokasi lain di mana air Sungai Sacramento dapat dialihkan di mana secara substansial akan mengurangi biaya. 2. Evaluasi lebih lanjut harus dilakukan pada pengalihan air pada delta cross channel, yang kami percaya akan memiliki pengaruh pada pengurangan salinitas dengan biaya yang jauh berkurang. 3. Tim nilai menyimpulkan bahwa fish screen di sungai memiliki beberapa keuntungan untuk ikan, tetapi biayanya sangat tinggi. Karena itu, mereka merekomendasikan fish screen berbentuk V dalam kanal. Yang keempat, tim nilai merekomendasikan bahwa jika ada kanal baru, perlu disediakan penghalang ikan untuk mencegah dan mengurangi migrasi hulu. Sekian.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, maaf apabila terdapat kesalahan. Saya pamit undur diri.